Oke, jadi ada seorang pemuda, dia berilmu, tapi dia menolak keras tentang al-mubasyirat yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dia komplain, bagaimana mungkin ada seseorang yang mengakui dirinya sendiri itu jarang sholat, terus kalian percaya dengan mimpi-mimpinya? Kenapa sih kalian gampang banget dibodohi sama dia? Kenapa kalian gampang banget dibodohi? Oke, kalau dia mau niat membodohi kalian, membohongi kalian, kenapa dia pakai bilang dirinya sendiri jarang sholat? Dia bisa bilang kalau dia rajin sholat, bahkan 100 rakaat setiap malamnya dia sholat, terus dia bisa menggunakan jubah warna putih, panjang, dia bisa panjang jenggotnya, dia itemin jidatnya, kan bisa aja seperti itu. Come on guys, justru dengan cara seperti itu, Allah pengen menunjukkan kepada kalian kalau dia adalah seseorang yang paling jujur. Tapi anehnya, ketika dia bicara soal dirinya sendiri itu jarang sholat, kamu langsung percaya. Tapi ketika dia bicara soal dia mempunyai mimpi yang baik, di mana dia mimpi bertemu Rasulullah, di mana dia bermimpi tentang perkara akhir zaman yang bakal terjadi supaya umat muslim prepare, kamu langsung menolaknya mentah-mentah. Dan kamu bahkan mengolok-oloknya. Apakah itu muslim yang baik? Dia bilang, sampai-sampai memperlakukan mimpinya layaknya wahyu. Ya memang setelah wahyu yang tersisa hanya mimpi, al-mubasyirat. Tidak ada lagi setelah itu. Terus dia juga bilang lagi, oke, anggaplah mimpi itu benar. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil atau hujah. Coba kalian cermati lagi kata-kata tersebut. Itu adalah kata-kata yang kontradiktif. Di mana dia bilang, kalau mimpi itu benar, ya harusnya mimpi tersebut bisa dijadikan dalil atau hujah. Sedangkan mimpi yang benar itu datangnya sudah pasti dari Allah, bukan dari setan. Dan mimpi-mimpi itu isinya adalah petunjuk tentang akhir zaman, petunjuk supaya kita menghindari syirik dan segala macam bentuknya. Bahkan di Al-Quran, seorang raja kafir di zaman Nabi Yusuf, mimpinya dijadikan sebagai petunjuk. Di zaman Rasulullah SAW, azan berawal dari mimpi sahabat. Dan Rasulullah membenarkannya. Yang lebih dekat lagi, Nurin Zanki menyelamatkan jasad Rasulullah, itu petunjuk dari mana? Dari mimpi. Lebih dekat lagi, Ali Jinnah mendirikan negara Pakistan. Itu petunjuk dari mana? Dari mimpi. Yang lebih dekat lagi, Ustadz Adi Hidayat bermimpi tentang Pak Prabowo sebanyak 5 kali. Dan mimpi beliau diceritakan langsung di depan Pak Prabowo. Artinya apa? Kesimpulannya adalah ketika mimpi itu benar, mimpi itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Sebagaimana orang-orang terdahulu menjadikan mimpi-mimpi juga sebagai petunjuk. Jelas. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Oke, ngomong-ngomong soal mimpi. Sepertinya orang ini terlalu merendahkan tentang mimpi dalam Islam. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri bilang, setelah kenabian itu tidak ada lagi yang tersisa kecuali mimpi. Mimpi yang benar. Dan itu merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Segitu pentingnya mimpi di akhir zaman. Dan sekarang kamu bilang, mimpi itu tidak bisa menjadi hujah dan lain-lain. Kamu sangat merendahkan mimpi. Berarti secara tidak langsung kamu merendahkan perkataan Rasulullah SAW tentang al-mubasyirat. Apa? Emotikon itu syirik? Kok bisa? Ya, memang menurut al-mubasyirat Muhammad Qasim, emotikon adalah salah satu bentuk syirik di zaman modern ini. Kenapa bisa syirik? Karena Allah itu al-musawwir. Allah sang maha pembentuk rupa. Ketika kita menggunakan emoji atau emotikon, kita sedang menggambarkan ekspresi rupa kita dalam berbagai bentuk. Nah, oleh sebab itulah, sebenarnya kita sedang menandingi Allah dalam hal pembentukan rupa. Dan di hadis juga dikatakan gambar itu adalah kepala. Ya, memang di zaman dulu bentuk syirik seperti ini tidak ada. Itulah pentingnya al-mubasyirat. Sebagai saran dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia sekaligus peringatan kepada manusia sepeninggalnya Nabi. Syirik itu bukan hanya sekedar kita menyembah selain Allah. Syirik juga bisa berarti kita menyekutukan Allah dalam segala bentuk apapun. Juga termasuk kita menyaingi ciptaan Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Cium tangan. Kita sama sekali tidak pernah mempermasalahkan orang cium tangan. Itu adalah perbuatan syirik. Kita tidak pernah bilang seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah di zaman sekarang ini, kebanyakan orang ketika cium tangan itu membungkuk seperti posisi ruku pada saat sholat. Ruku dan sujud kita itu hanya untuk Allah. Kenapa kita harus melakukannya di depan manusia? Itulah kenapa bisa menjadi syirik.
Dan sekarang soal gambar atau foto. Kenapa bisa syirik? Yang tidak boleh adalah gambar makhluk bernyawa. Kalian tahu sendiri di hadis, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat itu adalah tukang gambar. Nanti orang-orang yang tukang gambar itu atau orang yang suka memajang gambar di dalam rumahnya disuruh tiupkan ruh di dalamnya. Sanggup nggak? Karena hanya Allah yang sanggup meniupkan ruh. Kenapa orang tersebut disiksa segitu beratnya? Karena ketika semasa hidupnya dia tidak sadar dia sedang menyaingi Allah dalam hal penciptaan. Itulah kenapa bisa syirik. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui, 6 bulan sebelum Rasulullah menerima wahyu, beliau juga menerima mimpi. Mimpi yang benar. Artinya mimpi itu benar-benar terjadi. Dan ketika ia diangkat menjadi Rasul, pertama kali yang beliau dakwahkan itu adalah tentang tauhid. Tidak tanggung-tanggung. 13 tahun beliau mendakwahkan tentang tauhid. Segitu pentingnya tauhid sebelum syariat sholat, zakat, puasa, haji. Ya, karena tauhid itu adalah fondasi dari agama kita. Dan lawan dari tauhid itu adalah syirik. Jadi ketika kita melakukan syirik, itu bisa menghapus amalan-amalan kita. Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas, tapi gelasnya bolong. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, ayo mari kita bareng-bareng. Kita harus aware lagi tentang syirik dan kita harus berusaha untuk menghindari syirik dan segala macam bentuknya supaya pertolongan Allah datang. Karena syirik itu ternyata seiring berkembangnya waktu, bentuk syirik itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah pentingnya adanya al-mubasyirat sebagai petunjuk sekaligus peringatan kita di akhir zaman. Karena jaraknya 1400 tahun Nabi tiada. Nah, itulah sebabnya Nabi bilang ketika kenabian telah selesai, yang tersisa itu hanya mimpi. Ya, sekali lagi, hanya mimpi. Dan kita, teman-teman, harusnya sebagai umat muslim kita tabayun terlebih dahulu. Kita meng-cross-check kebenaran dari suatu berita, baru kita komen. Ya. Dan kita tidak memaksa siapapun untuk percaya. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing, tapi pilihan kalian hari ini itu menentukan masa depan kalian. Ya, ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.